Sekarang kita bergeser sedikit ke Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Padabanteng yang sudah masuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kita mau cari sesuatu, tanaman tepatnya, yang hanya tumbuh di wilayah ini. Namanya kacang Dieng atau kacang babi. Nah, kacang Dieng ini sering disebut sebagai kacang babi. Nggak ada kaitannya sama babi, cuma bentuk kacangnya ini gede dan segar kayak gini, makanya dinamakan kacang babi. Namanya kacang Dieng atau kacang babi. Kacang babi adalah salah satu jenis kacang polong. Kacang babi sangat mirip dengan koro benguk. Oh iya, kalau mau metik kacang babi yang masih muda, arah petiknya jangan ke atas, tapi ke bawah seperti ini. Kalau ke atas makin susah yo. Ini langsung ketebak, buka ini kan ini. Buka. Nah, Wah, ini Kacang. kacang. Emang kacang Dieng jenenge kacang Dieng kok rasanya kayak opo piro. Di Dieng, kacang ini mulai jarang ditanam sebagai tanaman utama. Biasanya lebih sering ditanam sebagai tanaman tumpang sari. Di bagian lahan utama ditanami dengan wortel, kentang, dan yang lainnya. Nah, di pinggir tegalan atau galengannya baru deh ditanam dengan kacang babi ini. Nah, jadi kacang ini kalau udah tua jadi keripik. Apa Pak keripik? Keripik Kacang. Tapi Iya. kalau yang muda bisa jadi berbagai macam olahan sayuran ya Pak. Sayuran, ya. Jadi masak apa aja. Sebenarnya kacang jenis ini bisa juga tumbuh di tempat yang lebih panas, tapi ukuran dan rasanya jadi lebih beda. Tidak sebesar kacang babi di sini ya. Sekarang kita mau mengolah kacang babi alias kacang Dieng ini. Banyak cara buat mengolah kacang yang masih agak muda. Tapi sebelumnya kupas lebih dulu, terutama untuk kacang yang sudah keras. Beda lagi kalau kacang yang masih benar-benar muda. Cukup iris seperti ini, sekulit-kulitnya. Kacang babi atau kacang Dieng ini biasanya diolah menjadi keripik, tapi sebenarnya bisa diolah menjadi berbagai masakan. Kayak yang masih muda ini, cicipi ayo, cicipi mana aku? Enak lebih, jangan cicipinya. Yo, yang cicipi. Nggak bu, asing cicipi bu. Nah, cicipi enak bu. Cicipi mawon. Udah toh, nggak usah maksa aku buat nyobain yang masih mentah terus. Nanti kalau udah matang bakal makan banyak kok aku. Kita siapkan dulu bumbu halusnya, mulai dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Tambahan lainnya adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, kali ini kacang apa Mas? Kacang babi. Kacang babinya ini mau dibuat gulai ya Bu, makanya butuh bumbu kuning lengkap seperti ini. Apalagi ditambah santan kelapa jadi santan ya Bu, biar tambah gurih. Ayo Mas. Untuk kelapanya, kita menggunakan kelapa yang sudah benar-benar tua. Jadi lebih gurih dan lebih kental nanti kuah gulainya. Nah, bumbunya sudah siap semua toh? Santannya juga sudah toh? Sini, biar aku yang masak. Pertama, tumis dulu bumbu halus kuningnya. Tunggu sampai matang dan harum. Setelah itu tambahkan lengkuas dan salam. Aduk sebentar sampai semua bumbu matang sempurna. Sekarang masukkan kacang yang ada kulitnya lebih dulu, sampai layu. Baru kemudian masukkan juga kacang kupasnya. Masukin kacangnya, sengaja bergantian, biar matangnya nanti bisa bersamaan. Setelah kacang layu, masukkan juga irisan gula merah dan cabai. Mas, jangan lupa masukkan juga santan kentalnya biar nggak gosong. Aduk-aduk terus yo, jangan sampai santannya pecah, nanti berkurang rasa gurihnya. Terakhir, masukkan irisan tomat biar rasanya lebih mantap. Tak cicipi saya, nih bu. Saya tak cicipi saya kacangnya. Ih panas. Udah empuk Mas. Bung. Mantap. Nah, iki ki, gulai kacang babi. Bentar, agak kurang enak dengernya. Kita ulang yo. Nah, iki ki, gulai kacang Dieng siap dihidangkan. Rasa kacang ini mirip dengan kacang kedelai yang masih muda, dengan tekstur yang lebih empuk tentunya. Dipun rasanya Pak enak? Enak toh Pak? Wah mantap tenan.
daripada ayamnya. Nah, tekstur dari kulit kacang babi ini emang sedikit kasar, tapi bijinya lembut dan enak banget. Dan rasanya itu pedas dan gurih. Nah, karena kandungan zat besi yang tinggi, jadi dapat meningkatkan hemoglobin, Hemoglobin. dalam darah. Selain itu, kandungan proteinnya juga sangat banyak, makanya bagus untuk menjaga kesehatan kita. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, geser sedikit yuk ke Wonosobo. Kita berada di Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, desa ini termasuk dalam kawasan sekitar dataran tinggi Dieng. Aku dan Mbak Vistra lagi bantuin petik karika, salah satu buah khas dataran tinggi Dieng. Nah, karika ini adalah jenis pepaya gunung yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi dan bersuhu dingin. Makanya cocok banget di suhu Dieng ya, Pak? Wah, berarti teng mriki nih, Pak? Wah, nggih. Tahu nggak Mas, buah karika sebenarnya bukan asli Indonesia loh. Buah ini pertama kali dibawa oleh penjajah Belanda pada masa Perang Dunia Kedua dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Dieng dipilih sebagai salah satu tempat uji coba karena buah ini hanya bisa beradaptasi di daerah dengan tinggi 1.500 sampai 2.000 mdpl. Dari banyak daerah dengan kriteria tersebut, hanya Dieng dan Bedugul Bali yang bisa menjadi tempat karika tumbuh subur. Di Bali, buah ini diberi nama gedang memedi, tapi di sana jarang dibudidayakan, makanya lebih terkenal di sini. Jadi rasa buah karika ini tuh asam deh Pak. Tapi ada bagian manisnya yaitu pas di bagian bijinya ini. Asam nggak? Walah, dene aku ora dikeki iki. Walah, ya wis kono aku tak rono. Masa aku ora dikeki sih? Kene aku tak ngisipi. Selain rasanya yang enak dan bisa diubah menjadi berbagai macam olahan makanan, kelebihan karika adalah bisa berbuah sepanjang tahun. Jadi, asal dirawat dengan benar, kapanpun kita mau metik, tetap ada yo. Pepaya gunung ini awalnya dibudidaya untuk kepentingan farmasi dan kosmetik pada masa penjajahan Belanda. Namun sempat terabaikan pada masa pendudukan Jepang. Baru setelah tahun 80-an, karika mulai diolah menjadi manisan yang terkenal sampai sekarang. Tapi kalau sekarang, karikanya mau diolah dengan cara berbeda. Kupas karika, kemudian pisahkan antara bagian biji dan daging buahnya. Kemudian potong tipis-tipis, karena karika ini mau kita masak dengan ikan nilanya. Ikan nila adalah salah satu jenis ikan air tawar yang paling sering dikonsumsi. Sebelum dimasak, kita potong seperti ini ikannya, biar lebih mudah meresap dan cepat matang. Nah, ini mau masak sop ikan nila, tapi bedanya ini mau ditambahi karika yo, supaya rasanya manis, asam dan seger. Ya, Mbak. Nah, iki aku tinggal siji tok iki lho, delok. Wis rampung durung. Wah, siji ketau ora rampung-rampung kowe kok. Ah, piye to? Yo sabar tuh Mas, ngupas karika kan lebih susah daripada potong ikan. Aduh. Enak yakin? Asem. Enak. Aku tak ngicipikin yo. Wah, wingi tak dirasani ku enak iki. Wis, ojo dimakan terus toh. Mau dibuat bumbu juga bagian bijinya. Soalnya bagian inilah yang rasa asam dan manisnya lebih kuat. Makanya cukup disaring seperti ini dan diambil airnya. Bumbu lainnya yang digunakan adalah bumbu iris yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kali ini tidak ada bumbu yang dihaluskan. Nah, tambahannya aku tahu. Pasti butuh tomat dan serai toh? Biar rasanya lebih seger dan kuat. Aku tahu. Wes, yuk kita masak. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Masukkan juga serai, salam, dan daun jeruk. Tunggu sebentar sampai harum dan benar-benar matang. Setelah itu masukkan perasan air karika. Aduk sebentar, baru deh masukkan air yang banyak sebagai kuahnya. Tunggu mendidih, kemudian masukkan potongan ikan nilanya. Masukkan juga bumbu lain seperti gula dan garam. Setelah ikannya hampir matang, masukkan daging buah karika yang sudah diiris sebelumnya. Terakhir, masukkan irisan tomat juga dan masak sampai benar-benar matang.
Nah, iki sop ikan nila bumbu karika siap menggoyang lidah Anda. Hehehe. Sebenarnya, sop ikan nila bumbu karika ini seperti olahan sop ikan dengan cita rasa kuah yang segar. Makanya bisa menggunakan karika sebagai tambahan perasa asamnya. Nah, rasa dari daging buah karika ini lebih asam daripada isinya. Makanya cocok banget dimasak sama sop ikan ini. Jadi lebih seger pokoknya. Nah, karika ini memiliki manfaat untuk melancarkan pencernaan dan juga menjaga kesehatan lambung.